Iya dong. Halo, selamat malam semuanya. Karena sekarang sudah malam ketika ini sedang di-record. Jadi kita hari ini mau bahas tentang pandemi corona. Yoi. Dan saya di sini sudah bersama dengan dua dokter. Ada Dokter Michael Irawan Halo. sama Dokter Kevin Malingkas. Halo, selamat malam semuanya. Yes. Yang nonton balas Emang satu bakal ada nanti. Emang ini bakal ada yang nonton ya? Gak tahu ya kan lo upload nanti kan kita iklanin terus nanti ada yang nonton dong. Kita pede aja dulu. Iya dok. Anyway, perkenalan sedikit. Jadi kebetulan ayahnya Dokter Michael adalah kakak dari ibunya Dokter Kevin. Dan Jadi kami saudara, yeay. yay. Dan Nice. Yeay. Sungguh kredibel sekali. ibunya Gila. Ini apa sih? Nice. Oke. dan ibunya Dokter Kevin adalah kakak dari ayah saya ya. Jadi pemilihan dokternya ini bukan berdasarkan kredibilitas. Nah, Karena kebetulan Ini saudara pure aja. nepotisme ya pak. Pure nepotisme. Ke arah mana lah berjalan podcast ini. Iya. Aduh. Baru awal-awal aja udah gak kredibel kita. jadi perkenalan sedikit, Dokter Michael ini sudah jadi relawan COVID-19 ya, bener ya? Betul. Di rumah sakit mana dok? Di rumah sakit khusus daerah Duren Sawit, RSKD Duren Sawit. Dan Dokter Kevin juga sudah jadi relawan untuk di rumah aja ya. Betul. Saya juga di lini depan dalam mencegah COVID di rumah aja. Kita langsung bahas topik-topik yang bikin penasaran aja ya. Sebenarnya kondisi di rumah sakit rujukan COVID itu kayak gimana sih? Apakah sehektik yang kita bayangkan atau ternyata santai di sana pada main Mobile Legends, dokter-dokternya gitu kan kita nggak tahu. Oke. Kalau kondisi di rumah sakitnya actually mungkin tidak seperti yang dibayangkan, tapi mungkin sesuai dengan jumlah kasus yang menurun di DKI Jakarta. Kan di DKI udah turun terus. Bahkan sekarang kayak udah posisi ketiga atau keempat gitu, di bawah Jawa Timur sama Sulawesi Selatan. Nah, jadi ya pasiennya sekarang per hari ini tuh 72 pasien. Dan di sekitaran situ sih, kalau misalnya sibuk banget atau nggak terlalu sibuk sih sebenarnya. Karena rata-rata pasiennya tuh OTG, orang tanpa gejala gitu. Jadi agak santai. Tapi ada juga sih yang masuk ICU gitu. Jadi orang-orang yang menonton ini akan merasa dokter kita tidak sesibuk itu ternyata ya. Dengan kata-kata tadi ya. Iya makanya. 72 itu baru atau yang sudah dirawat, Mik? 72 yang sekarang lagi dirawat. Oh, lagi dirawat. Jadi kurang lebih kalau misalnya per minggu pulang pergi pasiennya ya sekitar di 20-an lah. Kayak keluar 20 masuk 20 per minggunya. Oh, berarti rata-rata per harinya 2 pasien baru COVID. Ya, kurang lebih kayak gitu. Cuman kayak kadang-kadang kan ada ini nih, ada kayak panti apa disisir gitu. Nah, itu nanti kayak bisa langsung masuk 8, 9 gitu. Oh, pengecekan massalnya itu. Iya, pengecekan massal. Pasar, panti itu kalau misalnya udah itu dicek tuh biasanya pas barnya bisa sampai 8, 9, bahkan kemarin maksimal mentok 19 sih di zaman gua. 19 satu hari. Satu hari tuh. Wow. Satu kali masuk mereka. Udah kayak hanya COVID aja. hanya COVID. Gitu. Dan itu masih tertampung dengan kapasitas rumah sakitnya atau sempat ada yang tertampung. Actually, kapasitas rumah sakit di RSKD itu, gue nggak tahu sih ini tempatnya gue untuk ngomong atau bukan. Cuman kayak sebenarnya ada 4 lantai.
Tapi karena pasiennya juga yang nggak penuh-penuh, yang segitu-segitu aja, jadi cuma dibuka 2 lantai doang. Gitu. Jadi kayak sebenarnya masih nampung banyak, tapi pasiennya yang emang segitu-segitu aja di situ-situ. Jadi kayaknya emang akan hanya dibuka 2 lantai sih. Gitu. Jadi nampungnya bisa sampai kalau 2 lantai 80-90 orang. Tapi 2 lantai itu memang dikhususin untuk COVID. 2 lantai khusus COVID. 2 lantai khusus COVID. Oke, berarti di luar penyakit lain semua yang ditampung oleh rumah sakit ada 2 lantai khusus COVID. Ya, 2 lantai khusus COVID. Betul. Nah, ngomongin soal yang tadi ada apa? Yang langsung di panti atau di pasar, itu bahasa kerennya swab itu ya? Atau beda lagi? Beda. Maksudnya beda, kalau swab tuh pemeriksaannya, Dok. Itu diapain ya? Buat yang belum tahu. Kev. Jadi kalau di swab itu kayak kita tahu kan si COVID ini adalah virus yang menyerang bagian kita punya saluran pernafasan mulai dari hidung, tenggorokan sampai ke paru-paru kita. Jadi otomatis tempat mereka berkembang biak di paru-paru kita nggak mungkin kita lakukan pengambilan spesimen dari situ. Tepatnya seperti itu. Jadi kita ambil swab itu di antara hidung, tenggorokan sampai ke paru-paru kita. Yang paling gampang ya kita ambil dari hidung, kalau nggak dari tenggorokan. Itu yang disebut dengan swab. Kita ambil swab atau kita ambil sampel salah satu dari lendir hidung atau lendir tenggorokan, baru nanti kita periksakan. Mungkin itu yang dimaksud dengan swab. Gitu, Dok. Apa ini maksud dengan spesimen? Iya. Spesimen itu suatu bahan atau produk yang akan kita periksakan, itu yang disebut spesimen sih. Apapun itu yang akan kita periksakan atau akan kita lakukan tindakan terhadap satu hal itu namanya spesimen. Jadi masih satu orang bisa beberapa spesimen gitu? Iya, bisa. Kayak tergantung dari mananya. Jadi kalau misalnya kayak pasiennya, misalnya kadang-kadang satu orang tuh langsung diambil 3 spesimen. Biasanya kalau misalnya di tempat gue, biasanya dari kedua lubang hidung dan dari tenggorokan diambil 3-3-nya, Dok. Gitu. Jadi dari kita bilangnya nasofaring sama orofaring. Gitu. Nah, nanti diambil tuh dicolok dari hidung kanan, hidung kiri sama mulut, 3-3 dicolok. Terus sesakit itu literally kayak gak enak banget. Gitu. Bahkan beberapa orang kadang-kadang sampai berdarah, makanya kasihan sih actually. Pantesan orang nggak mau swab test ya? Nah, betul. Karena sakit. Kebayang orang yang tanpa gejala merasa tidak sakit harus dicolok-colok. Wow. Nah, pertanyaannya adalah kalau gitu kenapa nggak dirapit aja, gitu kan? Bentar. Kalau misalnya, Dok, gue nanya sama lo dulu nih, Dok. Yang lo tahu rapit itu apa, Dok? Dibanding kita terus yang ditanya, Kev. Betul. Rapid itu cepet. Sebenarnya tahu nggak, saya tuh dari tadi mengkhawatirkan sesuatu ya. Apa tuh? Ini kita ngobrol audionya kerekam ya? Wah, Dok, beneran lo? Tadi nyampe kemana tuh? Rapid ya? Rapid. Nah, jadi rapid ini gue pernah soalnya hari Senin minggu lalu di rapid. Cuma dicolok tes darahnya ditaruh itu doang kan, mesin doang kan. Bukan mesin, siapa sih itu? Itunya tesnya. Lo di rapid di jari apa? Di mananya? Darah lo yang diambil darah apa? Tunjuk. Kapiler kan? Kapiler apa itu? Buat apa lo? Tolong Anda itu ini yang bikin dolar kuning nih. Ini nih. Nggak semua orang tahu kapiler. Ya intinya kapiler tuh pembuluh darah kecil lah. Ya gitu. Iya, yang di ujung-ujung jari ini kapiler nih, ujung jari kapiler. Yang bukan arteri dan vena, kayak arteri sampai tuh ke ujung-ujung, terus lama-lama sampai kapiler tuh, gitu. Itu kan tadi kita berarti udah bahas swab, kita udah bahas spesimen, udah bahas rapid. Ada satu apa sih bahasanya itu? Satu ungkapan lagi yang sering kita dengar tuh namanya PCR. PCR ini apa lagi, Dok? Pacar atau bukan? PCR tuh ininya, Dok. Jadi setelah di swipe. Ya, setelah di swipe jadi pacar. Gak boleh di swipe dulu kalau belum jadi pacar. Salah.
Iya, jadi Oke. jadi setelah di swab, spesimennya itu masuk ke laboratorium. Nah, alatnya itu namanya akan di PCR gitu loh. Polymerization chain reaction. Jadi kayak proses dia ngeliat si virusnya itu tuh namanya di PCR. Nah, itu nanti ribet banget, kayak nanti dia kan RNA ini harus dirubah lagi jadi double stranded yang gitu-gitu. Yang gue juga jujur gue nggak terlalu paham, mungkin Kevin kali. Enggak, kalau sampai sedalam itu sih mungkin nggak paham, cuman lebih jelasnya adalah bahwa PCR ini cara untuk ngecek spesimennya. Jadi spesimen ini dicek dengan cara PCR. Nah, PCR ini untuk cari ada nggak virusnya itu. Kan kita tahu virus itu ada RNA, DNA, dan lain sebagainya. Jadi kita cari adalah RNA dan DNA-nya. Dengan cara kita duplikasi RNA, DNA-nya, terus kita samakan dengan spesimennya. Ada atau enggak. Gitu. Simpelnya sih gitu, cuman ribetnya ya saya juga nggak tahu sih. Iya. Ribetnya ribet. Kalau orang-orang lab yang ngerti lah, gue juga. Iyalah, udah biarin mereka lah. Kita udah pusing dengan COVID, nggak usah dipusingin lagi dengan cara periksanya. Nah, ngomongin soal yang tadi, yang PCR sama yang rapid, sebenarnya kekurangannya rapid dibandingkan tes yang kalau yang tadi kan yang swab itu kan harus ditusuk lah apa segala macam lah. Kalau misalnya bisa tahu dengan rapid doang, tadi belum terjawab kan ya, kenapa nggak rapid aja? Siapa nih mau jawab nih? Saya. Jadi boleh mungkin dimulai dari ya silakan. Aduh. Baik, lanjut. Gimana? Tadi apa gimana pertanyaan, Dok? Kenapa nggak rapid aja? Kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalnya kita ditanya kelebihan dan kekurangan, sebenarnya itu kan berarti kita ngomongin sensitivitas dan spesifisitas. Yang dimana gue tahu lo bakal nanya lagi, Do, apa itu sensitivitas dan spesifisitas, ya kan? Apa itu sensitivitas dan spesifisitas? Sensitivitas itu diambil dari kata sensitif, ya kan? Oh ya, oke. Ya kan? Berarti seberapa sensitif lah gitu kan, bahasa gampang. Spesifisitas dari kata spesifik, ya kan? Jadi berarti seberapa spesifik, ya kan? Sebenarnya nggak salah. Mungkin gue perjelas dikit ya. Jadi kalau misalnya sensitivitas tuh kita lebih ngelihat kayak dia sensitif tapi tidak spesifik tuh istilahnya kayak dari 100 orang itu kita periksa nanti kayak bisa 80 orang yang dengan alat itu positif, tapi cuman misalnya 20 orang yang sebenarnya kena penyakit itu. Sedangkan kalau misalnya spesifisitas itu kayak dia biasanya tidak sensitif, tapi dalam memilih itu COVID atau bukan dia tuh baik gitu. Tapi dia tidak sensitif. Jadi misalnya dari 100 orang yang kita periksa, karena alat ini tidak sensitif, dia tuh misalnya yang kena tuh cuma 20 orang dari 100 orang itu. Padahal kalau misalnya dicek pakai alat lain bisa 50 orang yang sebenarnya kena penyakit ini. Paham nggak? Peka nggak peka lah ya. Peka nggak peka. Bisa dibilang rapid ini sensitif tapi tidak spesifik. Tapi ternyata rapid ini banyak banget, Dok, macamnya, Dok. Dan gue juga baru tahu sih. Kayak literally sebanyak itu. Terus ada juga ternyata yang tidak sensitif dan spesifik gitu. Dari berbagai macam alat. Tapi rata-rata alatnya itu dia sensitif tapi tidak spesifik. Jadi kayak banyak, kalau misalnya gitu jadi banyak positif palsu. Justru banyak positif palsu kalau pakai rapid. Iya benar. Jadi kayak dia di rapid positif nih, tapi di swab ternyata negatif. Dan itu banyak kejadian. Kalau di RS gue sih banyak yang kayak gitu. Nah, itu yang kita bilang PDP. Oh, itu PDP. PDP itu positif. Pasien dalam pemantauan. Rapid positif, swab negatif. Menunggu hasil swab atau menunggu hasil swab. Nah, tapi kalau misalnya swab, dia itu karena dia gold standard kita tuh masih swab, gold standard tuh kayak yang sekarang lagi dipakai yang paling baik gitu. Ya dia udah pasti yang paling spesifik dan paling sensitif gitu. Tapi kekurangannya apa sih swab ini? Swab ini pertama, swab tuh lama banget, Do, hasilnya keluar. Kalau rapid paling lo 15 menit kelar kan.
kayak udah ada hasil Hmm. nih. Makanya dipakainya buat massal tuh. Kayak kalau lo ke panti asuhan lo rapid aja semuanya karena cepat. Sedangkan kalau swab itu hasilnya bisa di gue 3 sampai 4 hari. Itu baru karena keluarnya. udah cepat keluar 3 sampai 4 hari itu udah keluar. Itu karena cepat. Udah ganti apa ya namanya? Jadi tadinya tuh dikirimnya ke PP apa gitu kayak dikirim kemana yang lama banget terus sekarang ganti tempat pengiriman jadi 3 sampai 4 hari. Dulu tuh bisa sampai 2 minggu 3 minggu, Dok. Gitu. Jadi kekurangannya swab itu lama banget. Dan nggak nyaman, benar-benar. Dan nggak nyaman pemeriksaannya. Gak nyamannya itu sakit ya, bukan sekedar Sakit. gak nyaman doang. Iya, bukan sedang nggak nyaman, sakit. Nunggunya Berarti- juga nggak nyaman, deg-degan. Iya benar. Ya Nunggu sama lah kayak hasilnya. kalau misalnya lo nembak cewek, nggak nyaman Digantungnya kan lama ya kalau berarti. digantungin. Orang yang akan diswab adalah orang yang hasil rapidnya positif atau nggak harus rapid dulu untuk diswab. Berarti kan kita udah ngomongin ini ya, ODP, PDP dan lain-lainnya. Actually sekarang kalau misalnya siapa pasien yang harus diswab adalah pasien yang dengan rapid positif atau dengan gejala. Itu berarti jadi suatu, kembali lagi ke sebenarnya tadi kita udah sempat bahas sih, jadi suatu alasan orang nggak mau dites dong. Karena tahu swab itu nggak enak dan segala macam, gue nggak usah dites lah. Tahu-tahu positif kan gue langsung ini gitu. Kalau gue sih berpikir kayak nggak semua orang harus diswab, tapi lebih baik semua orang harus dirapid. Walaupun kadang-kadang banyak rapid yang sensitivitasnya rendah gitu. Banyak rapid yang spesifitasnya rendah. Di rumah aja lah kita. Nah iya, berarti penting di rumah aja tuh supaya lo nggak perlu tes nggak sih? Mungkin sebenarnya awalnya kita minta orang untuk di rumah aja supaya sebenarnya nggak kontak dengan orang yang COVID atau nggak kontak dengan COVID itu sendiri dari dalam bentuk apapun itu gitu. Betul. Karena dia di rumah aja dia bisa menjaga. Nah orang-orang yang kayak gitu yang di rumah aja bisa menjaga dan yakin 100% dia nggak kontak dengan COVID, nggak perlu kita rapid, nggak perlu kita swab dan lain sebagainya. Sebenarnya seperti itu. Nah, kenapa kayak muncul rapid, muncul swab, dan kenapa ada pemeriksaan massal yang kayak tadi Dokter Mikael bilang? Karena kita nggak bisa memastikan seorang itu benar-benar terbebas dari COVID atau terbebas dari paparan terhadap COVID gitu. Jadi makanya ada si rapid itu. Setidaknya rapid itu memastikan bahwa orang ini ada nggak sih paparan atau enggak, orang ini nanti masuk ODP kah atau gimana atau PDP kah dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya dibilang pencegahan utamanya ya kayak gini gitu, di rumah aja itu sebenarnya gitu. Rapid dan swab itu memang kayak screeningnya rapid gitu. Tapi nggak semua orang harus di screening kalau memang dia nggak ada COVID gitu. Kayak kita tahun lalu kita nggak tahu ada COVID. Bisa aja COVID udah dari tahun lalu sebenarnya misalnya, tapi kita nggak tahu ada COVID. Tahu aja ya kan. Apa kita bikin screening kayak sekarang? Enggak kan? Gitu. Jadi selama kita yakin kita nggak terpapar, nggak ada kontak, nggak ada terpapar, nggak ada apa, no problem gitu. Apakah screening rapid test itu bisa dipaksakan atau harus dengan persetujuan si orang? Kalau misalnya tanpa gejala enggak, kalau misalnya kayak yang tadi gue bilang, kalau misalnya kita lagi masalah yang kayak di panti asuhan, di pasar, jatuhnya dipaksakan, Dok. Kenapa? Berarti di situ udah ada orang yang memaparkan COVID tersebut. Udah ada kasus. Udah ada kasus. Udah ada nih yang COVID positif. Maka orang di daerah di situ harus dipaksakan rapid test. Jatuhnya dipaksa dong. Orang itu nggak mau nih, gue nggak mau dirapid. Kalau misalnya gue dirapid dan positif, gue jadi nggak kerja. Gue jadi nggak bisa melakukan aktivitas gue di apa segala macam. Jadi dia dipaksakan, tapi dia dipaksakan harus gitu. Tapi kayak orang-orang yang di rumah aja, ya dia nggak usah rapid karena kan nggak ada paparannya. Apalagi di daerah rumahnya nggak ada yang COVID gitu. Iya. Berarti itu secara mendasar itu segala sesuatu yang dilakukan terhadap seseorang atau segala sesuatu pemeriksaan itu harus minta izin sebenarnya. Jadi semua yang kita lakukan terhadap orang lain itu harusnya minta izin. Cuma ada hal-hal khusus kayak seperti ini sekarang, demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan halayak yang lebih luas, nggak apa-apa dipaksakan gitu. Karena tapi udah ada hal yang jelas bahwa ada orang yang COVID di situ gitu. Betul. Tapi nggak etis di mana tiba-tiba misalnya aku datang ke rumah Aldo, di daerah Aldo tuh nggak ada yang COVID,
Tapi aku paksa Aldo untuk rapid itu nggak etis. Gitu. Iya. Dan maksudnya di pasar itu kenapa orang-orangnya harus di rapid itu udah minta izin juga pasti. Izinnya kemana? Ya ke pemerintah, ke Pemda setempat gitu-gitu loh. Jadi izin bukan ke personalnya tapi bukan ke izinnya personalnya. ke naik lagi, betul. Sedangkan kalau Betul. izin tetap harus ada, informed consent tetap harus ada. Ya. Itu jenjangnya cycle-nya berapa lama tuh? Kalau untuk pengecekan sekali kan nggak mungkin tiap hari toh. Maksudnya cycle gimana, Dok? Jadi kita misalnya dites hari ini, kemungkinan dites lagi itu pasti ada ininya kan? Oh, oke. Jadi kalau misalnya itu biasanya 7 hari, Dok. Jadi dari cek pertama kalau misalnya masih negatif, biasanya 7 hari kemudian seharusnya dicek lagi. Kenapa? Karena bisa jadi kan kalau misalnya rapid test yang kita periksa itu IgM IgG, Dok. Ya, IgM IgG ini bisa terbentuk kurang lebih di 7 sampai sekian hari lah. Mungkin IgM lebih cepat, mungkin IgM bisa 5 hari kebentuk. Tapi IgG biasanya lebih lama lagi, bisa mungkin 7 hari, 14 hari gitu. Nah, soalnya yang kita tahu biasanya IGS sama IGF ya. Apa tuh? apaan tuh? IG Story sama IG Feed. Wow, Instagram sekali. Gila. Saya nggak sanggup kalau udah Lo sih itu. the best sih, Dok. Lo sih the best sih. The best sih, Dok. Gitu. Wow. Nah, Kata-kata baru tuh. Iya. Jadi kayak kadang-kadang pasiennya sudah terinfeksi nih, Dok. Gue lanjut ya. Pasiennya udah terinfeksi. Iya, lanjut. Tapi IgM IgG-nya belum terbentuk. Jadilah dia harus dicek 7 sampai 10 hari kemudian. 7 hari sih biasanya dicek lagi. Gitu. Aduh, karena lo ngomong belum terbentuk berarti harus jelasin ya IgM IgG ini apa? IgM IgG ini salah satu, pokoknya ini adalah pembentuk imun kita. Nah, jadi kalau misalnya kita terinfeksi sesuatu apapun, virus, demam berdarah, apapun itu, kita akan terbentuk tuh yang namanya IgM terlebih dahulu. Oh. Oke, ngerti. Jadi sebenarnya yang dites itu adalah imunnya, bukan virusnya. Yang kelihatan, yang ketahuan. Imunnya. Yang kedetek di alat itu imunnya. Berarti bisa kayak tadi ada orang yang sebenarnya virusnya udah nggak ada, tapi imunnya ada, hasilnya positif. Ada orang yang virusnya ada, tapi imunnya belum ada, dia negatif. Iya. Ya, berarti Jadi ada... mungkin ini balik ke yang tadi yang Dr. Mikael bilang tentang sensitif dan spesifik. Kenapa rapid sensitif dan PCR spesifik? Karena ya kita mau cari kan kumannya. PCR tuh langsung ke kumannya. Makanya dia spesifik ke kumannya. Nah, rapid ini hanya mengecek ekspresi imun dari tubuh kita setelah ada virus itu. Makanya dia bisa melihat banyak sensitif terhadap banyak orang gitu. Tapi dia nggak spesifik terhadap si COVID karena kita nggak langsung periksa si COVID-nya gitu. Itulah mungkin yang sedikit membedakan tadi. Betul. Gitu, paham. Luar biasa. Jadi kalau kayak tadi belum kebentuk tapi sebenarnya kumannya udah ada jadi false negatif. Sudah ada positif tapi ternyata kumannya udah nggak ada gitu atau apa ya false positif. Berarti kalau kayak saya kemarin rapid hasilnya negatif, berarti belum ada imun, bukan tidak ada kuman ya? Bukan gitu tidak ada virus. Bisa aja memang nggak ada virusnya. Bisa aja nggak ada virusnya. Kalau nggak ada virusnya, lo nggak akan terbentuk antibodinya juga dong. Iya, tapi bisa aja ada juga kan. Cuman belum ada antibodi. Makanya dianjurkan untuk ulang 7 hari, yang seperti Dr. Mikael bilang tadi. Gitu. Karena kita udah pastikan bahwa kalau emang ada virusnya, setelah 7 hari itu udah ada imunnya harusnya. Pasti akan terbentuk Pak. Nah, kalau setelah 7 hari kamu belum negatif, enggak. Kemarin tes karena ke dokter aja. Harus sih ke rumah sakit. Gitu. Luar biasa. Nah, kita half time break ya namanya ya? Nggak tahu gue. Nggak ngerti gue. itu masalah IG story dan IG feed lu lah, IGS dan IGF lu lah itu kita nggak ngerti. Iya, ini masih panjang loh, Dok. Yang mau gue omongin masih banyak loh. Makanya guys, kita half break aja dulu ya. Recording ya. Oke, and we're back, teman-teman. Halo.
Oke, tadi kan kita udah bahas untuk swab test PCR dan kenapa orang-orang sebaiknya di rumah aja, kenapa sebaiknya dites, seperti itu kan. Nah, kita sekarang mau ngebahas kalau misalnya saya terdampak COVID gitu kan, apa yang terjadi sih? Nah, gitu. Kalau yang gue tahu tuh kalau misalnya ada pasien positif, misalnya dari puskesmas, biasanya tuh di puskesmas somehow, soalnya rujukan gue entah kenapa dari puskesmas. Nah, dia bakal langsung diangkut sama ambulans, entah itu ambulans gawat darurat, entah itu ambulans apa, pokoknya dia akan langsung kayak istilahnya dirujuk, dia akan masuk dulu ke dalam grup, terus nanti wadir pelayanannya tuh kayak nanti banyak chat gitu kayak, ini ada orang nih, si A dengan ini rujukan dari puskesmas ini, ACC atau enggak gitu doang di guanya. Nah, dia dapat itu dari mana tuh gue nggak tahu. Pokoknya nanti di grup yang gue punya tuh kita cuma ngomong kayak ACC gitu. Jadi mungkin itu kayak jejaring Satgas Covid gitu, Do. Ya, kayaknya Jadi udah ada gitu. informasi dari bawah bahwa ini dia akan dijaring ke rumah sakit mana. Oh, yang paling dekat rumah sakit Mikael, misalnya Duren Sawit. Nah, kan ditanyakan ke rumah sakit tersebut bersedia nerima Bisa atau enggak. Gitu. Kurang lebih Nah, seperti terus, itu jaringannya. Ya, terus kalau misalnya rujukan dari rumah sakit lain, karena gue rumah sakit khusus jiwa, jadi biasanya kalau misalnya ada pasien jiwa dengan COVID, itu dirujuk ke Duren Sawit. Tapi waktu si orangnya si negatif ini, terus dia langsung di isolation ke satu itu atau boleh balik dulu pulang enggak kan ya? Untuk protokolnya sih yang gue baca-baca ya, gue nggak terlalu lihat juga di rumah sakit kayak gimana, atau mungkin dokter Mikael nanti bisa kasih tahu kalau pasien datang kayak gimana. Cuman yang gue baca-baca protokolnya adalah mereka akan bagi lagi karena yang di protokol itu karena rumah sakit banyak ya, penuh dan lain sebagainya. Mereka akan bagi lagi mana yang bergejala dan tidak bergejala. Lebih tepatnya. Jadi yang tidak bergejala tapi positif COVID akan diisolasi, tapi isolasinya bisa isolasi di rumah dia sendiri. Atau bisa isolasi di suatu tempat sendiri gitu. Atau mungkin ya kalau di rumah sakit itu masuk rumah sakit itu kalau ada isolasinya. Tapi orang-orang positif COVID dengan gejala udah pasti langsung akan dimasukkan ke rumah sakit dan di dalam perawatan khusus untuk COVID. Protokolnya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya yang di rumah sakit, itu kan sebenarnya rata-rata yang di Wisma Atlet sendiri kan sebenarnya OTG tuh, orang tanpa gejala. Nah, jadi sebenarnya mungkin ya, kalau misalnya di WHO memang rekomendasinya kalau misalnya dia tanpa gejala tuh boleh isolasi mandiri di rumah. Ya. Cuman kelihatannya di Indonesia tuh nggak bisa diterapkan. Kenapa? Karena rata-rata rumah di kita tuh rumah petak yang cuman ada satu kamar. Yang nggak mungkin kalau misalnya isolasi mandiri di rumah, yang lainnya tuh di nggak kamar apa-apa. terus. Dan satu keluarga biasanya 8 orang, 10 orang. Terus itu udah sama kakek nenek dan buyut dan lain-lain gitu loh. Aduh, hampir jatuh. Selesailah sudah semuanya COVID gitu. Nah, dibanding itu terjadi, makanya kita tuh menyediakan ruangan untuk OTG ini. Makanya rata-rata yang dirawat sebenarnya OTG. Kebanyakan sebenarnya OTG ya? Kebanyakan OTG. Itu perlu gua akui sih. Kebanyakan OTG, Dok. Kalau kita lihat dari fit artis-artis juga yang kena COVID, kebanyakan ya mereka nggak ada gejala, teman dirawat aja di rumah sakit. Dan dari menurut gue dirawat di rumah itu sakit kan supaya orang lain nggak kena sih, supaya orang rumahnya tuh nggak kena gitu. Kayak gue sekarang di hotel, kenapa supaya kalau misalnya gue positif, kan gue hitungannya ODP nih. Ya. Nah, kalau gue positif, gue tuh nggak nularin ke bapak emak gue, makanya gue di hotelin gitu. Tapi dari orang-orang yang ODP PDP ini mayoritas apakah turns out beneran positif atau kebanyakan justru yang ternyata enggak nih? Kalau kebanyakan nggak bisa kita bilang kebanyakan false alarm dan kebanyakan itu sih, karena kayaknya 50-50 chance aja, kayak dengan rapid positif yang swab negatif ada, yang swab positif ada gitu. Dari yang bergejala pun misalnya kan PDP itu tadi kan 2 kan ya, bisa dengan rapid positif, bisa dengan bergejala. Dari yang bergejala pun bisa aja swabnya positif dan swabnya negatif gitu. Jadi nggak bisa digituin kayak kebanyakan mana, nggak bisa. Dari yang bergejala dan swabnya rapid positif. Kalau misalnya swabnya positif dan bergejala, biasanya dia akan jatuh ke perburukan gitu, Dok. Perburukan? Iya, perburukan. Jadi kayak biasanya dia yang perburukannya cepat banget gitu-gitu. Dan rata-rata yang bergejala dan swab positif itu yang memiliki komorbid lain, DM.
DM sih kebanyakan. Itu kalau ada istilah-istilah seperti itu muncul tuh kita nggak paham loh apa itu comorbid, apa itu DM. DM kita taunya direct message. Sorry. DM Instagram itu diabetes sekali. mellitus. Diabetes, Dok. Oh, diabetes mellitus. Sorry ya, benar-benar. Kalau misalnya comorbid itu penyakit yang menyertai penyakit utama. Penyakit yang menyertai penyakit utama. Penyakit nggak utama lah ya, dia sampingan lah ya. Sampingan tapi biasanya yang kronik gitu. Penyakit orang itu, tapi kan penyakit utama kan kita ngomongin COVID nih sekarang ya. Penyakit utamanya COVID, tapi orang itu punya penyakit lain selain COVID. Punya penyakit lain Comorbid. selain COVID. Ya. Nah, tadi itu kita sempat ngebahas PDP dan ODP, tapi mungkin belum begitu clear ya perbedaan antara PDP dan ODP. Kira-kira selain perbedaan dari huruf depan, apalagi ya, Dok? Dokter Kevin atau Dokter Michael? Sepanjang yang saya tahu dari saya baca-baca tentang COVID ini, ODP adalah definisinya adalah orang dengan pemantauan. Orang dalam pemantauan adalah orang-orang yang terbukti ada kontak, tapi belum dilakukan pemeriksaan dan tidak ada gejala. Sedangkan PDP adalah orang-orang yang terbukti ada kontak, ada pemeriksaan, mungkin ada rapid atau enggak, atau ada gejala ke arah COVID atau enggak. Itu disebut dengan PDP, yang kepanjangan adalah pasien dalam pemantauan. Betul ya, Dokter Michael ya? Pasien ya dalam pemantauan. Mungkin itu bisa bedainnya. Berarti si ODP ini masih karena kontakan doang gitu ya? Ya. Seluruh tenaga medis yang kontak dengan pasien COVID, ODP. ODP. Ya, makanya gue diisolasi. Maksudnya isolasi apa? Kayak gue lebih baik tidak bertemu dengan orang rumah. Jadi gue ke rumah pun tuh kayak cuman ngasih baju doang gitu, kayak siu gitu. Lemparin aja ke dalam pagar, terus nanti lo pergi lagi gitu. Ya, gue pergi lagi. Biasanya sih cuman gitu doang, cuman ngasih baju. Itu pun bajunya, kata emak gue sih kayak langsung diemberin sendiri gitu. Nggak penting ya. Dibakar mungkin. Coba cek lagi. Cuman menarik, aku ada pertanyaan deh. Ya, boleh. Berarti sebenarnya kalau yang tadi kan menurut Dokter Mikael bahwa ada orang yang dengan gejala dan swab positif justru itu cenderung yang akan memburuk. Berarti secara statistik apakah COVID itu sebenarnya yang banyak yang tidak bergejala gitu? Biar orang-orang juga nggak takut gitu kalau misalnya harus new normal atau apa gitu. Iya, jadi banyak banget COVID yang OTG. Bahkan kebanyakan, gue bisa bilang 80% lah. 80-85% di rumah sakit Duren Sawit itu OTG. Nah, berarti ketakutan orang terhadap COVID ini terlalu dilebih-lebihkan ya menurut kita? Menurut gue bisa, gimana? Gue bisa bilang begitu. Tapi di sisi lain banyak orang yang COVID dan meninggal gitu. Kayak rekan-rekan sejawat kita yang di Jawa Timur itu yang baru meninggal kan tiba-tiba banyak banget tuh. Ada dokter bedah onko, ada dokter residen penyakit dalam, tiba-tiba meninggal, ada dokter forensik, tiba-tiba meninggal, gitu. Kayak, maksudnya mereka kan tenaga kesehatan, pasti mereka ngerti lah ya, kalau misalnya COVID itu banyak yang OTG loh, tapi tetap aja ternyata ada yang meninggal juga karena COVID gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri, orang boleh takut, tapi gue bisa bilang 80-85% itu OTG. Oke. Berarti kita nggak bisa remehkan juga, tapi nggak bisa... tapi tetap harus waspada lah mungkin gitu ya. Tetap harus waspada menurut gue. Tapi kalau misalnya lebih banyak yang OTG, bukannya itu justru lebih serem ya? Karena kita nggak tahu orang yang. Oh iya. Iya dong. Kalau dari sisi itunya setuju gue, lebih serem karena kan nggak tahu ini gue tuh positif atau enggak sih gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat dari angka kematiannya jatuhnya rendah, Dok. Gitu. Jadi kayak bisa dibilang gini loh. Kayak ya udah kalau misalnya lo kena COVID lo bakal jadi pilek biasa aja. Oh gitu, terus sembuh sendiri? Iya, sembuh sendiri. Lo takut nggak kena pilek biasa? Kena virus influenza gitu misalnya? Nggak takut kan? Ya sebenarnya COVID juga kayak gitu. Tapi somehow di beberapa orang ada yang mati gitu. Sedangkan kalau misalnya lo kena virus influenza dan lo tidak imunodepresan, lo nggak mati gitu. Nah mungkin ini juga yang mau ditekankan bahwa akhirnya tuh karena banyak hal seperti itu orang banyak yang ngeremehin jadinya. Nah, iya. Orang ngeremehin COVID seakan-akan ya udah orang juga banyak yang langsung sembuh sendiri kok tanpa diapa-apain gitu. Tapi yang mereka nggak tahu adalah mungkin aja di orang itu kayak gitu OTG, tapi pas kena dia yang dapat yang matinya gitu. Jadi kita nggak bisa remehin secara, nggak bisa pukul rata lah generalisasi gitu. Makanya tetap kita anjurkan adalah waspada.
Dan pasti di otak lo bertanya-tanya nih, terus patternnya apa dong? Patternnya terus kalau misalnya pasien yang memburuk tuh kayak apa? Patternnya kalau misalnya gua tuh orang yang mati tuh kayak apa gitu. Nah itu tuh nggak ada masalahnya tuh itu. Nggak ada pattern yang jelas. Misalnya, lo DM kalau lo kena COVID tuh pasti mati. Nah itu tuh nggak ada. Karena banyak juga di rumah sakit gua yang dengan DM dia COVID dan dia OTG. Itu tuh ada juga gitu. Mungkin kenapa sekarang ada pembatasan untuk anak lebih kecil dan orang lansia, ya karena dari hasil penelitian yang mereka yang lebih banyak meninggal, yang lansia dan anak-anak Mereka yang kecil. lebih banyak meninggal. Hanya betul. itu patternnya. Nggak Hanya ada yang dari bisa bilang demografi siapa gitu yang ya? mati, siapa yang hidup gitu. Gitu. Tapi misalnya kita keluar dari itu ya, kita lihat lagi COVID yang aneh. Yang kemarin ya dokter-dokter yang residen penyakit dalam itu nggak mungkin dia udah lansia. Pasti 40-an. Minimal 40-an. Iya, Atau minimal 30-an malah. 40-an. Iya, bisa jadi 30-an malah. Mungkin 30-an, bisa jadi 40-an. Meninggal juga gitu. Jadi aneh kan? Kayak, loh kok ada yang meninggal juga nih 30-40-an gitu. Makanya, Tapi kebanyakan yang lansia dan anak kecil. kebanyakan. Betul. Ya. Dan anak kecilnya bisa gue kategorikan sebagai neonatus sih. Di bawah 30 hari. Yang lebih berbahaya ya. Jadi sebenarnya kalau kita di usia produktif, kayak anak muda 20-an, 30-an, gitu-gitu, chancesnya lebih kecil dong Untuk Lebih kecil untuk apa nih? terpapar. Atau untuk Terpapar mati ya? enggak. Untuk mati ya? Chancesnya nggak lebih kecil untuk terpapar. Tapi lebih kecil chance-nya untuk mati. Gitu. Oh, makanya lo sempat dengar ini nggak? Teori yang herd immunity itu, Dok? Kev. Iya. Jadi kayak, makanya tadinya tuh, jadi herd immunity itu apa? Herd immunity itu kayak jadi setelah kita terpapar si virus, kayak cacar air, cacar, campak. Kenain dulu. Nah, kalau kita udah kena, ini. betul, kita akan memiliki kekebalan gitu kan. Itu gue agak bingung sih dengan teori itu karena gini dokter Kev, jadi banyak pasien di rumah sakit yang udah negatif tapi kembali positif. Ya. Gitu. Dan bahkan udah negatif 2 kali loh, udah dipulangin, kan masih ada tabungan swab tuh, karena swab kan di rumah sakit tuh hari ke-0, hari ke-5, 7, 10, sama 14. Nah biasanya mereka kalau misalnya hari ke-14 tapi swabnya udah 2 kali negatif, itu udah boleh pulang. Boleh pulang dengan negatif. Nah swab hari ke-14 kan berarti masih tanda tanya tuh. Bahkan kadang-kadang swab hari ke-10 juga masih tanda tanya tuh. Nah kadang-kadang hari ke-5 sama hari ke-7 udah negatif, tiba-tiba di hari ke-14 swabnya positif. Berarti nggak bisa dong terjadi herd immunity. Ini menarik karena waktu itu saya pernah baca bahwa kan setiap negara beda-beda cara penerapannya. Kita di Indonesia ini mengenakan sistem semi lockdown, setengah tertentu atau PSBB yang kita bilang PSBB sekarang. PSBB, tapi ada satu negara, Swedia ya. Swedia, mereka menerapkan dari awal adalah herd immunity, dengan artinya masyarakatnya tetap aktivitas seperti biasa. Hanya bilang bahwa kalau ada gejala ya di rumah aja dulu, tapi sisanya tetap seperti biasa. Nah, kesimpulan terakhir mereka melaksanakan hal tersebut adalah bahwa mereka gagal. Corona di tempat mereka justru jadi banyak dan lain sebagainya. Dan itu juga sangat menarik bahwa saya terakhir baca juga adalah bahwa ya seperti tadi Dr. Mikael bilang bahwa orang udah positif, secara teori harusnya dia nggak akan pernah positif lagi karena dia udah ada imunnya. Betul. Itu yang diincar oleh herd immunity. Nah, sedangkan ternyata sekarang orang yang pernah positif, dia dinyatakan negatif, dia balik lagi dengan positif kembali. Nah, itu yang sedang masih orang teliti lagi gitu sekarang. Kenapa kok bisa kayak gitu? Sedangkan tujuan kita untuk membasmi COVID adalah untuk membuat semua imun gitu misalnya. Dengan herd immunity ya. Gitu loh mungkin. Ya. Bisa ada was-wasan untuk orang yang pulang dia udah sembuh nih, dinyatakan sembuh, dia pulang ke rumahnya. Itu harus masih was-was nggak sih? Bukan was-was, maksudnya berjaga-jaga lah. Jatuhnya jadinya harus tetap berjaga-jaga karena herd immunity ini belum sah, belum resmi ditetapkan gitu loh. Kalau yang udah positif tidak akan positif lagi gitu. Awalnya orang melihat struktur virus ini, si COVID ini, si corona ini, dia seharusnya mirip kayak virus corona yang lainnya. Di mana sekali ada imunitas, kita nggak akan kena lagi. Itu yang orang tahu pertama sekarang,
tiba-tiba muncul anomali-anomali seperti yang Dokter Mikael bilang gitu. Di mana dia udah ada imunnya tapi dia kena lagi gitu. Jadi penelitian lebih lanjut, Dok. Lo nanya kita kayak gimana, kita nggak bakal tahu, Dok. Ya. Kenapa kayak gitu? Kita nggak bakal tahu. Karena masih Saya- lebih lanjut. Saya juga nggak mengharapkan kalian tahu sih, cuman ya. Terima kasih loh. Makasih, Dok. Sangat meringankan Iya, beban kami itu. Iya, kita sadar kita tidak kredibel. Kan ini podcast ini nepotisme. Nepotisme ya. Ya, Keluarga. baik. Kalau skenario-nya seperti itu, kita jadi nggak punya harapan semua ini akan berlalu nggak sih? Kecuali dengan vaksin yang katanya harus bertahun-tahun untuk dibuat. Sekarang kan udah ngebahas new normal nih contohnya. Apakah kita akan gitu terus? New normal itu bakal sebulan 2 bulan atau bakal terus-terusan kayak gitu? Atau jangan-jangan kita PSBB sampai 2-3 tahun ke depan? Ya, menurut gue sih ini akan begini. Kita akan hidup dengan COVID lah, Dok. Agak sulit untuk tiba-tiba kita bebas COVID gitu. Kayak Ebola aja sekarang ada lagi. Gue jadi bingung tadi mau mengandaikannya apa. Jadi gue mau bilang Ebola, cuman sekarang Ebola ada lagi. Ebola kan tadi kita free Ebola nih. Dunia kita, planet bumi dia bebas Ebola gitu. Tiba-tiba ada lagi Ebolanya. Gue juga bingung jadinya. Berarti we're not going back to normal nih? Dr. Kevin Sebenarnya mungkin gini, mau memberikan. lebih kayak gini ya, harapannya mungkin orang-orang sekarang gini, TBC adalah penyakit yang mematikan. Semua setuju kan kalau dengan itu, TBC adalah penyakit yang mematikan. Namun kita nggak kayak gini banget kan terhadap TBC, padahal TBC ada di luar sana. Nah, apakah mungkin harapan untuk orang-orang yang mungkin kalau bisa seperti itu, kita sadar ada COVID, tapi kita tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak ada masalah. Yang kena COVID ya kena COVID, yang TBC ya TBC, gitu-gitu dan lain sebagainya. Jadi harapannya mungkin kalau akhirnya COVID tidak bisa dihilangkan ya, seperti yang kayak Ebola dan lain sebagainya tersebut, ya harapannya kita berhidup dengan COVID gitu, dan seperti kita hidup dengan TBC selama ini. Nah, ya itu dia, makanya kan kalau kayak penyakit lain kayaknya nggak nyampe segininya, nggak sampai kita harus kuarantin di rumah aja, ya kan? Waktu TBC pertama kali ditemukan seperti ini, Do. Mungkin kita aja yang nggak tahu, karena kita nggak hidup di zaman itu. Ketika satu penyakit ditemukan yang kita nggak tahu, mungkin seperti ini keadaannya. Heboh, tapi mungkin nggak seheboh ini karena kita udah media sosial ya zaman sekarang. Mungkin hebohnya beda dengan hebohnya zaman dulu. Iya, benar. Tapi itu terjadi, Do. Tapi itu kita lihat sekarang kita hidup udah lama Bayang banget nggak ya. sih, Dok, dulu orang kusta diasingkan. Ya. Nah, kurang lebih kayak gitu kan, actually. Tapi kalau kita kan yang kita asingkan jadinya bukan yang sakitnya, tapi yang sakit nggak sakit terasing semua. Kalau kondisi sekarang kan. Kenapa? Karena penyebaran dari si virus corona ini yang sangat cepat. Menurut gue. Sekarang bayangin deh, TBC, kita balik ke TBC ya, atau ke kusta. By the way, kusta sama TBC ini sama-sama Mycobacterium nih, jadi kurang lebih sekeluarga sama lah, kayak kita. Cara penyebaran itu kurang lebih sama tuh. Nah, satu keluarga ya benar. Kita nggak setakut itu kan untuk keluar rumah. Kenapa? Karena nggak secepat itu, Dok, penyebarannya. Nggak tiba-tiba 100.000 orang kena gitu. Nggak peningkatannya 1.000 orang per hari gitu. Di samping kalau sekarang sih udah ada ketemu obatnya ya. Tapi zaman dulu jadi bisa orang-orang yang kena TBC-nya itu, dan yang kena TBC dan yang kena kusta ini kelihatan loh orangnya. Jarang banget orang yang kena TBC atau kena kusta ini OTG tanpa gejala. Pasti mereka ada tuh batuk-batuk. Kalau TBC ya, batuk-batuk, batuk berdarah, keringat malam, gitu-gitu itu biasanya ada tuh. Makin kurus. Gitu. Sedangkan ini kan OTG. Nggak tahu nih, gue makanya. Nggak tahu gue. Gitu sih. Dasarnya adalah manusia itu takut sesuatu yang mereka nggak tahu. Dan COVID ini kita belum tahu. Makanya orang sekarang takut apa yang mereka ketemu informasinya itu, ya itu yang kita pegang sekarang. Nah, informasinya adalah bahwa COVID menyebar dengan cepat. Apa lawan untuk penyebaran cepat ya? Kita cegah penyebarannya. Itu makanya kita lakukan ini sekarang.
Nanti setelah kita lebih tahu lagi informasi tentang COVID, bagaimana ngelawannya, mungkin ada pencegahan yang lain gitu terhadap hal itu gitu. Ngomongin soal pencegahan, yoi. Ini kan titipan tadi ya, jadi kita harus bahas ya. Titipan. Oh, udah ada ini ya, udah ada. Udah ada yang Skrip, ini skrip, message skrip. ya, Dok, ya? Skrip, skrip, Oh, iya. skrip. Podcast ini ada skripnya. Settingan semuanya ya. Ini sebenarnya pembahasannya udah sering sih orang antara ekonomi sama segala macam kan. Makanya sekarang ada new normal. Terus orang-orang pada bingung kan, ini gimana angkanya masih naik udah new normal gitu kan. Apakah gara-gara ekonomi atau gara-gara emang dari pihak kesehatannya udah teratasi? Soalnya kan dari informasi yang kita dapat R-nya udah di bawah 1 kok, jadi udah terkendali atau di mana udah terkendali, tapi angkanya naik terus. Jadi ini sebenarnya tuh why gitu, kenapa new normal atau better PSBB? Siapa dulu nih? Coba dulu, Dok. Sesuai skrip, siapa nih? Dong, siapa duluan, Dok? Sesuai skrip yang ngebela PSBB itu Dr. Kevin ya. Oke. Saya bela PSBB ya. Enggak gini. Mungkin kita lebih real aja ya gini. Jadi ada statistik dari apa ya? Mereka bilangnya epidemiologi. Jadi orang-orang epidemiologi juga ikutan andil dalam hal ini. Jadi mereka bikin tiga statistik sebenarnya. 3 prediksi lebih tepatnya. Prediksi yang pertama adalah dengan yang tadi, yang dibebasin aja, ekonomi kita akan tetap bagus, semua akan berjalan dengan normal biasa, tapi akibatnya adalah orang akan banyak yang mati, tapi COVID ini akan cepat selesainya. Dapat nggak ya maksudnya ya? COVID ini langsung naik tajam, langsung turun lagi, langsung selesai, karena semua orang punya imunitasnya. Itu yang tadi herd immunity itu. Nah itu yang pertama, teori yang pertama. Teori yang kedua adalah yang kayak kita lakukan sekarang. Lockdown, semi-lockdown. Itu jadi ya kita batasi sebisa mungkin, menjaga jarak dan lain sebagainya, sambil orang-orang yang udah terlanjur terkena, kita cari vaksinnya dari orang tersebut, atau kita tunggu cari vaksinnya, tunggu cari permasalahannya, tapi hanya dari segelintir orang yang mungkin terkena, sisanya di lockdown. Nah ini hasilnya adalah bahwa akan lama dan ekonomi akan turun. Itu hasil epidemiologi yang kedua. Yang ketiga adalah total lockdown. Atau benar-benar semua orang nggak boleh keluar, nggak boleh apa dan lain sebagainya, tunggu sampai ada penyelesaian, baru semua orang boleh keluar. Ini hasilnya adalah COVID-nya memang akan lama, tapi kasualitasnya atau yang matinya akan sedikit, tapi imbasnya lagi, ekonomi akan jeblok, hancur ke bawah. Jadi dari 3 itu, dari 3 prediksi orang epidemiologi, mana yang menurut kita paling bagus? Menurut saya yang paling bagus adalah yang di tengah, yang semi-lockdown. Karena ya sambil kita tetap lockdown, sambil kita tetap menjaga orang, tapi kita sambil tetap mencari solusinya dengan orang-orang yang mungkin sudah terpapar. Memang akibatnya adalah ekonomi akan turun, tapi ekonomi nggak akan jeblok, akan hancur gitu, seperti itu. Jadi menurut saya langkah pemerintah untuk melakukan PSBB ini sebenarnya kalau diterapkan dengan benar, dengan cara ya sesuai dengan teori lah, sesuai dengan teori, ini adalah solusi terbaik untuk COVID saat ini. Menurut saya sih seperti itu. Jadi menurut saya, apa kita perlu new normal? Mungkin menurut saya lanjutkan dulu PSBB ini gitu. Ekonomi kita ya bagi sebagian orang mungkin sangat berdampak. Tapi bagi Indonesia ini belum untuk bikin Indonesia bangkrut gitu. Menurut saya ya. Tapi tidak tahu secara ekonomi gimana perhitungannya, saya juga nggak kurang tahu. Mungkin gitu sih. Beneran apa gara-gara skrip? Bener. Skrip dikit lah. Ini nggak bakal dengar lokat beneran nih kan? ini. Ya, anggap aja beneran. Ya. Baiklah. Lokat lah nanti lo yang bener dong. Do edit yang bener ya Do ya. Biar rakyat meyakinkan. Iya dong, aduh. Oke, Dokter Michael. Ya, jadi kalau gue nyambung dikit dulu dari tadi yang 3 penyelesaian COVID yang tadi yang secara statistik ya. Salah satu yang dibahas di situ juga adalah memadainya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada. Jadi kalau misalnya dengan kita sama sekali tidak lockdown, yang pertama yang semuanya dibebasin, itu bisa jadi vaskesnya yang nggak siap.
bisa jadi tenaga kesehatannya yang nggak siap karena pasiennya tuh melonjak banyak banget gitu. Jadi itu yang rumah sakitnya yang penuh semua. Nah itu yang terjadi dulu di Wuhan. Kalau kita ingat di Wuhan dulu ada yang sampai orang bergeletakan di jalanan, yang sampai mau masuk rumah sakit nggak bisa, makanya mereka mengalahkan Roro Jonggrang dengan candi Prambanannya, membuat rumah sakit dalam berapa lama itu yang luar biasa. Nah itu adalah karena mereka tuh tiba-tiba banyak pasiennya. Sedangkan kalau lockdown semi lockdown kita bisa membatasi orang yang kena COVID-nya. Jadi tenaga kesehatannya bisa siap, fasilitas kesehatannya siap, sehingga kita lihat gitu sekarang kurvanya tuh melandai gitu. Kurvanya tuh nggak tajam, kurvanya melandai. Nah, kalau gue lebih cenderung ke new normal. Kenapa? Karena ngelihat dari perkembangan situasi sekarang. Gue ngerasa, gue ngelihat pasti ke perekonomian lah ya. Gue ngerasa dampak yang ditimbulkan jika seseorang kena COVID ya, gue bilang sebutlah dia OTG karena gue tadi bilang 80-85% orang OTG. Dampak yang ditimbulkan oleh seorang yang kena COVID dengan mereka tidak bekerja, diam di rumah, itu udah lebih parah yang orang tidak bekerja. Kayak istilahnya 2 bulan orang nggak kerja, nih bentar lagi mereka sih tabungannya habis dan mereka mati ya gitu. Itu satu. Jadi dari ekonomi perorangan ya, gue ngomong per individual ya, Dok. Gue nggak ngomong ke negara, gue nggak ngomong ke perusahaan. Gue ngomong ke per individual kita karena orang Indonesia ini mayoritas adalah menengah ke bawah. Gitu. Yang gajinya itu masih bukan per bulan. Yang gajinya itu banyak yang harian. Kalau mereka nggak dikasih kerja, mereka bakal kelar hidupnya gitu. Yang kedua, rumah sakit kita ternyata sangat memadai. Rumah sakit kita banyak yang masih kosong. Gue nggak tahu ini masih kosongnya adalah karena banyaknya orang yang tidak diperiksa atau memang jumlah pasien COVID-nya itu memang segini. Gitu. Makanya gue rasa kalau misalnya kita sekarang ini new normal, kalau misalnya 2 bulan yang lalu kita kita normal aja, gue nggak setuju. Jelas, gue lebih setuju PSBB dulu. Tapi kalau sekarang, gue ngerasa kita udah cocok untuk new normal aja, kayak hidup bersamaan dengan COVID aja gitu. Hidup dengan cuci tangan, dengan hand sanitizer setiap hari gitu. Hidup dengan itu kita udah bisa, karena pertama fasilitas kesehatannya kelihatannya kita udah mampu nih untuk menangani pasien-pasien COVID yang akan, misalnya dengan new normal ini akan tiba-tiba ada lonjakan lagi. Gue rasa sih kita udah siap gitu. Tapi itu untuk new normal sendiri dari protokol kesehatannya kan kalau misalnya pakai masker, cuci tangan, gitu kan itu simple kan. Cuman pada dasarnya sekarang tuh pakai face mask, semuanya pakai diplastikin, nggak boleh harus berjarak-jarak. Itu kan agak apa ya, bisa dibilang menyusahkan gitu kan. Kalau itu we cannot call this normal gitu kalau buat gue pribadi ya. Apakah memang harus seperti itu atau apakah sebenarnya cuci tangan saja cukup, pakai masker cukup? Ya sekarang kalau misalnya gue pribadi kalau ngomongin itu kembali ke orangnya aja. Lo berasa cuci tangan cukup gak gitu? Apa lo berasa lo harus pakai face shield segala macem gitu? Maksud gue gini, bukannya gue istilahnya membangkang ke pemerintah yang membuat protokol tersebut. Cuman kayak ini kan kembali ke perorangan ya. Kembali ke perorangan karena si individu tersebut yang akan kena COVID gitu. Bukan pemerintah nih yang akan kena COVID, satu pemerintahan kena COVID semuanya gitu. Jadi kalau misalnya lo ngerasa dengan cuci tangan aja lo cukup, ya udah gitu. Kalau gue sih bilangnya begitu. Karena tapi ya kalau gue menyarankan tetap ikuti protokol. Kenapa? Karena itu lebih mencegah penularan COVID. Jadi kalau misalnya istilahnya gini lah, kalau misalnya lo, ini istilah doang ya, gue bukan dengan statistik dan dengan apa, misalnya dengan lo cuci tangan tuh 20% lo tidak terkena. Kalau misalnya lo tambah dengan face shield 40%, yang kayak gitu loh. Jadi ya nambah-nambah aja. Nah lo sekarang mau nggak kalau misalnya itu tuh semakin meningkat, penularan COVID yang kena ke lo nya tuh semakin berkurang gitu. Kalau lo mau kayak gitu ya lo pakai semuanya, lo ikutin semuanya. Tapi kalau misalnya lo siap, udahlah gue siap kena COVID lah, gue malas kayak gini-gini semuanya, ya udah terserah gitu. Kayak kan, C.
orang-orang yang pakai, lihat di TV-TV orang-orang tenaga kesehatan yang pakai baju astronot dan lain sebagainya. Kenapa mereka pakai baju astronot? Sedangkan kalau mau pipis aja repot loh itu. Dia buka berapa lapis hanya Iya. untuk kencing aja misalnya gitu kan. Tapi kenapa mereka mau pakai itu gitu? Karena ya itu untuk mereka selamat gitu, untuk diri mereka aman gitu. Jadi istilahnya ya makanya disebut new karena ya kita harus mau direpotin dikit lah untuk demi kita selamat gitu. Tapi itu kan mereka kan di tempat kesehatan kan. Jadi emang center of the itu kan. Kalau Ya, misalnya emang kayak di situ pasti ada COVID-nya istilahnya gitulah ya. Kalau misalnya kayak di mall atau di mana, karena banyak bisnis-bisnis yang misalnya bioskop kayak harus kehilangan 50% dari penontonnya, ya kan? Atau enggak pariwisata kayak bus apa segala macam harus kehilangan 50%, atau tukang pijat. Ini gimana caranya dia nggak bersentuhan sama yang dipijat, ya kan? Masa dia mijitnya harus pakai opus kan? By the way, tadi rekan sejawat gue dokter di sini habis pijit dan orang yang mijitnya pakai face shield. Yes, dia baru cerita dan orang yang mijitnya pakai face shield. Pakai Gitu. sarung tangan nggak? Gua nggak nanya sih pakai sarung tangan, yang jelas dia bilang pakai face shield sih. Tapi kan kontak juga kan ujung-ujungnya. Kontak, tapi pakai face shield gitu. Ya makanya balik lagi kalau misalnya kayak bioskop, gua rasa gini sih, sekarang orang udah berpikirannya kayak gini, Dok. Dibanding gua kehilangan 100%, mendingan gua kehilangan 50% aja. Tapi emang Dibanding nggak bisa sengaruh buka itu sama nggak sekali. sih? Duduknya selang-selang itu sengaruh itu emang? Kayaknya nggak. Sengaruh itu dong. Sengaruh itu makanya di misalnya- protokol. Iya, kalau misalnya gue nggak tahu sih lo pernah lihat gambarnya atau enggak, Dok. Kalau misalnya lo ngomong itu kayak semeter jarak penularannya semeter. Jadi kalau misalnya gue ngomong ke orang dan orang itu lebih dekat dari semeter ke gue bisa nular ke dia. Itu kalau ngomong. Kalau batuk itu bisa 2 meter, Dok. Kalau bersin lo bisa 7 meter. Kursi bioskop kan lebarnya nggak nyampe semeter. Iya. Nah, makanya dibuat harus at least 2 meter. 2 meter tuh segimana ya, kurang lebih 3 kursi lah. Jadi 1 orang 3 kursi kosong, 1 orang lagi gitu. Mungkin 2 kursi kosong, 1 orang, 2 kursi kosong, 1 orang lagi. Yang baik begitu. Gitu. Nah, tapi gue nggak ngerti deh nanti bioskop akan kayak apa, karena pada dasarnya gini, maksud gue. Kalau misalnya gue pergi ke bioskop misalnya sama pacar gue, kan gue yakin dong pacar gue ini tidak terkena COVID. Jadi ya kayaknya sih boleh ya berdua, terus nanti sisanya ya nanti dia 3 kursi baru ke belakang. Mungkin bisa kayak gitu kali ya, karena gue memastikan diri gue dan keluarga, misalnya gue ke bioskop sama keluarga gitu ya, keluarga gue ini nggak kena COVID gitu. Tapi nanti kan kursinya ditanda-tandain gitu nggak? Belum tahu juga sih. Belum tahu juga, makanya itu masih nggak jelas kan protokol bioskop karena belum ada yang buka. Lagian kan kita apa sih lo? Tapi gini ya, ini salah satu alasan kenapa gue masih nggak setuju untuk new normal. Karena menurut gue ya itu orang kita juga belum siap untuk new normal gitu. Sekarang orang dibatasin seperti itu gitu. Orang dibatasin seperti itu apa mau? Orang bisnis dibatasi seperti itu apa mau? Sekarang gini, mereka mau menyelamatkan ekonomi mereka di mana ya udah berubah pikiran dari 100% ke 50%. Apakah masih mau gitu? Sedangkan sekarang kita lihat pasar dibuka, orang dempet-dempetan. Supermarket dibuka, orang dempet-dempetan. Padahal di supermarket udah jelas ada tanda bahwa berdiri di sini, berdiri 1 meter di sini, berdiri 1 meter di sini. Tapi orang nyatanya dempet-dempetan karena saking penuhnya. Nah, itu makanya menurutku sebenarnya Indonesia ini belum siap untuk new normal. New normal hanya diterapkan untuk menyelamatkan ekonomi. Menurut gue ya, jangan ada yang ambil saran legal di sini. Gue nggak ada background hukum atau legal, hanya ini menurut gue. Ya. Jadi jatuhnya nggak applicable nggak sih? Iya. Apa new normal ini? Gitu. Ya, menurut gue sih gitu, Dok. Iya, tergantung. Kalau menurut gue tergantung kita ngelihatnya dari mana, Dok. Kayak kalau misalnya ngelihat dari kalau gue udah mulai ngelihatnya dari dibanding tidak kerja sama sekali. Iya, dibanding 100% rugi, mendingan 50% rugi gitu. Gue ngerasa kita udah sampai fase itu karena banyak banget yang kalau dari yang gue denger cerita teman-teman yang atau yang buka usaha atau yang apa itu udah segitunya. Ini tuh udah semerugikan itu gitu.
Sedangkan kalau misalnya kita ngelihatnya dari penularan dari orang Indonesianya, bisa nggak nih untuk new normal? Ya mungkin gue juga bisa bilang emang belum bisa. Cuman nggak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia-manusia ini gitu. Kalau itu kalau menurut gue. Jadi kalau gue sih new normal. Mall harus dibuka. Secara sebenarnya kalau mau ekstrim-ekstriman ya sekalian aja buka, nggak usah new normal, normal aja gitu kan. Tapi ya kita tahu nggak mungkin kayak gitu. Kita nggak mungkin biarin orang mati. Betul. Dilema pemerintah lah. Iya. Susah ya jadi pemerintah ya. Termasuk kita sebagai masyarakatnya. Nah, terus misalnya di new normal ini, apakah misalnya lo jalan-jalan keluar gitu, itu lo harus takut nggak sih? Atau nah itu kembali lagi ke seberapa parah sih COVID ini gitu loh. Kayak seperti dari awal nih kita udah ngomongin, kebanyakan pasien tuh OTG, Dok. Gitu. Jadi untuk takut tuh sebetulnya 80% seharusnya takut dan 80% seharusnya nggak takut dan 20% seharusnya takut. Itu yang harus diterapkan ke dalam diri lu. Menurut gua ya, gue ngelihat statistik, gue ngelihat penyebarannya aja yang OTG berapa, yang parah, yang perburukan berapa gitu, dan itu ya kurang lebih 80% 20% lah, bahkan tingkat kematian cuma 0, sekian persen kan. Mungkin gue setuju dengan Dokter Michael ya. Michael apa Michael nih sebutnya? Sama aja lah, Dokter Kev. Sama aja ya. Jadi memang dari awal gini ya, mungkin ini yang sedikit terlalu de-exaggerate oleh media sosial atau media berita, adalah bahwa dari awal sebenarnya tenaga kesehatan, WHO, pemerintah itu udah punya satu slogan. Menghadapi COVID ini tidak perlu takut, tapi harus waspada. Semua dokter yang mau lihat di YouTube, Instagram, semua ngomong seperti itu gitu. Waktu itu juga saya sempat ngomong di satu instansi seperti itu gitu. Untuk menghadapi COVID ini kita tidak perlu takut, tapi harus waspada. Nah, sayangnya, iya, orang yang nggak takut bener-bener ngeremehin. Orang yang waspada bener-bener takut. Ya, betul. Itu yang sayangnya benar, gitu. Benar. Padahal dari awal slogannya adalah kita nggak perlu takut sama kuman ini, sama COVID ini, tapi harus waspada. Beda waspada sama ngeremehin. Beda waspada sama ketakutan. Nah, mungkin itu sih. Jadi selama kita cuci tangan, kita pakai masker, jaga jarak, gitu-gitu, jaga jarak sama orang lain kan pastinya kan. Itu sebenarnya lu kalau mau belanja ya belanja aja, lu mau pergi jalan-jalan ya jalan-jalan aja, apakah gitu kan? Atau mendingan di rumah aja? Ya, itu targetnya. Iya. Akan ke sana, Dok. Itu target kita, Dok. Akan ke sana. Hidup dengan COVID itu yang dimaksudnya itu gitu. Kita tetap waspada, tetap mencegah, tapi nggak harus yang kayak gimana gitu. Dan by the way, actually gue punya pengalaman. Maksudnya kemarin itu ada rekan sejawat dokter yang positif. Dan gue sama teman-teman dokter yang lain di sini, itu kayak kalau misalnya ketemu dia, jadi ya mungkin ini juga salah dan kurang tepat ya, kayak kita kalau ketemuan itu di kamar jaga gitu, di kamar jaga dokter, itu kita nggak pakai masker. Gitu, nggak pakai masker, ngobrol-ngobrol aja, tempat tidur sebelahan gitu. Anda bahaya ini berbicara seperti ini. Makanya saya ODP, Pak. Oh iya. Gitu. Nah, kenapa saya ODP? Karena saya udah di swab. Jadi setelah dia positif, ketahuan positif, kita semua langsung di swab. Karena protokolnya emang kayak gitu. Kita semua di swab dan kita semua hasilnya negatif. Jadi maksud tujuan gue ngomong di sini kayak gitu adalah, ya walaupun kita ada sebelah kita yang positif COVID, belum tentu kitanya juga pasti positif gitu. Sepasti itu positif gitu. Makanya kita tuh nggak perlu yang ketakutan gitu. Tapi tetap aja namanya chance untuk kena tuh ada gitu. Makanya tetap harus yang cuci tangan. Tetap waspada, pakai masker tetap. Mungkin ini saya setuju ya dengan yang Dokter Michael bilang, karena sekarang kalau kita lihat di YouTube komen-komen netizen tuh seakan-akan kayak pernah ada baca nggak yang Dokter Reisa kemarin, Dokter Os? Dia kasih pidato, tapi dia nggak pakai masker. Dia bawain acara MC, tapi dia nggak pakai masker, langsung dihujat oleh netizen kita yang mulia itu. Sebanyak itu dia dihujat hanya karena dia nggak pakai masker lagi ngomong di depan
orang-orang banyak gitu sudah istilahnya ada di depan Iya kan? satu instansi lah, satu acara gitu. Nah, setelah itu dia bikin penjelasan. Dia bilang bahwa mikrofon saya itu saya bawa sendiri dan setiap orang yang ngomong beda-beda mikrofonnya. Lalu kenapa saya nggak pakai masker? Karena jarak orang terdekat dengan saya adalah sekitar 3 meter lebih bahkan dia bilang. Orang itu di sebelah sana, saya di sebelah sini sendirian. Jadi kadang-kadang orang tuh jadi salah tafsir karena ketakutan. Jadi kayak seakan-akan masker kalau nggak pakai masker tuh kamu Mati. mencelakakan orang banget, kamu tuh tabu Iya, ya. mencelakakan orang. Jadi Nah, sedangkan pada kalau kita dasarnya hanya waspada nggak ada itu sebenarnya kita harus celakain si dokter Reisa itu nggak ada. Dia udah bener kok, nggak ada masalah dia ngomong dengan bebas karena semuanya udah sesuai protokol gitu. Nah, itu kembali lagi ke masalah psikologi kan. Buat manusia itu kebanyakan kita hanya menerima sesuatu yang simpel gitu. Misalnya, oh lu harus pakai masker. Oke, lu pakai masker. Dan di imajinasi kita adalah si COVID ini, kalau kita nggak pakai masker tuh racun gitu, ada di mana-mana. Jadi kalau nggak pakai masker tuh langsung kena, gimana gitu kan. Dan kebanyakan orang yang menghujat itu menurut gua karena itu. Jadi intinya, oh kalau lu nggak pakai masker, lu bakal kena gitu kan. Padahal kan nggak gitu. Betul. Dan kalau misalnya kita tahu masker sendiri banyak jenisnya, setiap jenisnya sendiri ada ketahanannya sendiri untuk menangkal udara dari luar masuk ke dalam. Jadi ya tetap aja kayak misalnya lo pakai sponge mask, apa namanya sponge mask itu yang keren, gitu ya. Pokoknya kayak bahannya kayak dari sponge itulah, keren lah intinya ya. Yang dari Korea dulu gitu. Nah itu kayak ternyata cuma 1% apa 2% gitu menangkal udara yang masuknya gitu. Emang itu ngaruh banget ya, bisa dibilang nggak ngaruh gitu. Cuman setelah dia pakai mask itu kesannya kayak gua udah nggak mungkin kena COVID kayak gitu kan. Dan gua nggak mungkin menularkan orang COVID kan nggak gitu. Jadi kayak itu pencegahan, betul itu pencegahan. Tapi jangan jadi dampaknya tuh kalau gua nggak pakai masker tuh salah banget gitu. Dan kalau gue pakai masker bukan berarti lo nggak bakal kena juga kan? Pencegahan bukan. Lagian gua ngeliat orang sekarang banyak kan pakai masker di leher. Soalnya emang nggak enak kan pakai masker. Kayak enak. Oh ya. Gitu. Oke. Baiklah. Sepertinya sudah cukup pembicaraan kita pada malam hari ini. Oke. Terima kasih. Jadi minggu depan temanya apa, Dok? Temanya mencari jodoh. Oh, kami lagi dong berarti narasumbernya. Iya, kita lagi dong narasumbernya dong. Pakar-pakarnya kami lagi dong, Do. Gimana sih, Dok? Emang lo sengaja ya cari topik yang Kita gitu aja ya. sangat, Nepotismenya kuat banget memang. iya, podcast ini. Saya nggak ada rencana mau ada minggu depan loh. Cuma bikin sekali doang. Oh, Ya, anyway. Sepertinya cukup sekian. Terima kasih kepada saya yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kalian ya. Oh gitu ya. Okay. Kami juga terima kasih kepada Anda karena sudah mendengarkan kami ngomong. Mendengarkan kami, benar-benar. Tuh. Baiklah. Ada sepatah dua patah terakhir? Gua enggak lah. Oke, udah cukup itu ya udah. Ya, semoga informasi yang kita berikan bermanfaat lah, walaupun kita nggak tahu ya bermanfaat bagi orang yang mendengarkan atau enggak, siapapun yang mendengarkan nanti, semoga bermanfaat. Ya, pesan saya sih yang tadi, tetap slogan kita nggak perlu takut terhadap penyakit ini, tapi tetap waspada. Dan setiap ada protokol dan lain sebagainya, ya ikuti dan pikirkan kenapa diikuti itu gitu. Mungkin dengan itu lebih memaknai apa yang kita lakukan. Mungkin itu. Thank you. Thank you. Oke. Stop recordingnya.